Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video edukasi SMK Multikarya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi baru mengenai teks debat. Adapun rincian materinya sebagai berikut. Teks debat. A. Definisi dan jenis debat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Adapun jenis-jenis debat yang perlu diketahui, yang pertama, debat parlementer atau majelis. Debat ini dilakukan oleh kalangan pemerintah. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan, yaitu perdebatan yang dilakukan dalam proses hukum. Yang ketiga, debat formal, yaitu debat yang dilakukan secara umum oleh siapapun. Yang keempat, debat kompetitif, yaitu debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan dalam sebuah perlombaan. B. Esensi debat atau hakikat debat dapat dilihat berdasarkan unsur-unsurnya. Yang pertama, adanya tim afirmasi atau tim positif, di mana tim ini setuju dengan masalah atau pembahasan yang dilakukan dalam perdebatan. Yang kedua, adanya tim oposisi atau tim negatif. Tim ini tidak setuju dengan masalah atau permasalahan yang sedang diperdebatkan. Yang ketiga, adanya tim netral, yaitu tim yang dapat menerima serta melakukan penolakan terhadap sebuah keputusan. Yang keempat, adanya moderator atau pembawa jalannya sebuah perdebatan. Yang kelima, penulis atau notulis, orang yang bertugas mencatat dalam sebuah perdebatan. Selanjutnya ada penonton atau juri yang dipanggil untuk melihat perdebatan. Dan yang terakhir adalah mosi atau topik yang dibahas. Adapun tata cara dalam debat dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dilakukan oleh moderator. Yang kedua, penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap mosi. Yang ketiga, pelaksanaan inti debat. Dan yang keempat, simpulan, serta yang terakhir, penutup. Skema jalannya debat dapat dilihat pada gambar berikut. C. Konstruksi debat atau pembangun debat. Mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Mosi atau motion biasanya dalam bentuk pernyataan dan biasanya diambil dari kejadian-kejadian terkini, di mana tim afirmasi harus menyetujui dan membangun argumen yang memperkuat mosi, sedangkan tim oposisi harus menolak dan memberikan argumen atas penolakannya. Simpulan isi debat. Adapun langkah-langkah dalam membuat kesimpulan adalah: yang pertama, memusatkan perhatian; yang kedua, menyiapkan alat tulis, baik berupa buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca bacaan dengan teliti dan cermat. Yang keempat, mencatat secara cepat isi bacaan. Yang kelima, menentukan tema atau inti bacaan. Yang keenam, menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Kemudian, cara menarik kesimpulan dengan penalaran induktif dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, generalisasi, yaitu proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui sebuah kegiatan. Yang kedua, adanya hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hubungan akibat sebab. Yang keempat, hubungan sebab akibat berantai.
Dan yang kelima, pola analogi, yaitu paragraf yang dapat membandingkan dua hal yang sama dan dapat disimpulkan. Itulah tadi mengenai materi pembahasan teks debat. Semoga materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.